Salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, saya Rafli Setiawan dengan NIM 292021-042 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang critical thinking dan menjawab pertanyaan yang telah diberikan pada saat sesi ketiga. Apa tujuan kamu kuliah? Apa tujuan menjadi mahasiswa di Universitas Kristen Satya Wacana? Tujuan saya berkuliah di Universitas Kristen Satya Wacana adalah saya ingin mencari skill, network, dan pengalaman-pengalaman dan ilmu-ilmu yang belum saya dapat saat berada di SMA. Apakah jelas? Apakah bisa tercapai? Saya sangat yakin semua akan bisa saya capai cita-cita saya jika saya bersungguh-sungguh niat dalam mencapai apa yang sudah saya cita-citakan dan apa yang sudah saya impikan. Mengapa kamu ingin kuliah? Apa yang terjadi juga kalau kamu tidak kuliah? Alasan saya ingin kuliah itu karena ya seperti kita tahu bahwa lulusan SMA itu sekarang juga sulit mencari pekerjaan. Banyak pesaing-pesaing kita saja saat ini banyak yang menganggur karena pandemi, apalagi saya yang baru lulusan, belum punya basic, belum punya pengalaman apa-apa tentang dunia pekerjaan. Maka dari itu di dunia perkuliahan saya ingin mencari hal-hal tersebut sebelum saya terjun ke dunia pekerjaan. Apa jika jadinya saya tidak kuliah? Mungkin jika saya tidak kuliah, saya bisa juga menganggur dalam masa setahun ini karena sulitnya mencari pekerjaan, atau kalau tidak saya memilih jalur bisnis kecil-kecilan seperti berdagang atau kuli bangunan gitu. Apakah jelas? Ya, sangat jelas. Dapatkah terjawab dalam kuliah ini? Ya, jadi di saat kita kuliah, semua keingintahuan kita, apa yang ingin kita capai, pasti bisa terjawab dengan adanya peningkatan skill, network, pengetahuan, dan pengalaman yang telah kita dapat. Bagaimana? Kuliah yang ideal menurut saya adalah ketika kita mampu atau mendapatkan yang sesuai dengan bidang kita. Misalnya kita mengambil jurusan ini, terus kita bisa berada dalam satu lingkaran jurusan yang kita ambil. Jika relevan dengan purpose kamu. Konsep apakah relevannya? Saya mengatakan cukup relevan jika saya bisa konsisten atau bisa terus menerus tanpa saya berjasa atau apa, mungkin itu tidak relevan. Tapi jika saya menyerah, mungkin itu tidak akan relevan dengan konsep yang telah saya buat. Dari manakah kamu dapat informasi tentang kuliah ideal itu? Berikan gambaran dan contoh orang yang sukses menjalani kuliah. Saya mendapatkan informasi kuliah yang ideal itu dari lingkaran-lingkaran teman, saudara, bahkan motivator-motivator yang telah saya dapatkan dari sosial media saya. Saya terus pelajari apa itu tentang kuliah ideal. Berikan gambaran dan contoh orang yang sukses. Jadi contoh orang yang sukses dalam kuliah ideal itu orang yang bisa sesuai dengan bidangnya. Misalnya dia mengambil jurusan ini,
dia bisa bekerja di jurusan yang telah dipelajarinya gitu. Oke, cukup sekian dari saya. Bila ada yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.